warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ian Salvina dengan NPM 0941211185 dari Fakultas Kedokteran dengan Prodi Farmasi Angkatan 2021. Adanya video ini untuk memenuhi tugas farmakokognitif. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang metabolisme obat atau dengan nama lainnya yaitu biotransformasi. Pertama-tama kita harus mengetahui itu apa sih metabolisme obat. Metabolisme obat itu adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup yang dimana pada umumnya itu dilakukan melalui proses enzimatik. Apa sih tujuan metabolisme obat? Tujuan utama metabolisme obat itu adalah mendetoksifikasi atau menghasilkan molekul yang kurang aktif dan yang lebih larut dalam air sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Metabolit atau molekul yang dihasilkan oleh metabolisme. Metabolit umumnya itu bersifat kurang aktif dibanding zat asalnya atau parent drug, namun ada juga yang lebih aktif. Contohnya itu misalnya seperti kodein yang kurang aktif, dia akan diubah menjadi morfin yaitu menjadi lebih aktif. Yang kedua itu lofastin yaitu kurang aktif, tapi dia diubah akan menjadi lovastatin asam beta hidroksi yaitu jadi aktif. Yang ketiga itu adalah enalapril yang dimana dia tidak aktif tapi dia akan diubah menjadi enalaprilat yaitu aktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat yaitu dia terbagi menjadi 6 yang dimana yaitu satu faktor intrinsik yaitu sifat yang dimiliki obat. Yang kedua itu faktor fisiologi yaitu umur, jenis kelamin. Yang ketiga itu faktor farmakologi yaitu obat yang dikonsumsi. Yang keempat yaitu faktor patologi yaitu penyakit. Yang kelima yaitu faktor makanan yaitu alkohol dan rokok. Yang keenam yaitu faktor lingkungan yaitu logam berat. Konsep metabolisme obat. Konsep metabolisme obat. Reaksi biotransformasi terdiri dari dua fase yaitu fase 1 dan fase 2. Untuk fase 1 yaitu dia terdiri dari 3 proses yang dimana yaitu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Sedangkan fase 2 yaitu reaksi konjugasi. Reaksi fase 1 yaitu dia mengubah obat menjadi lebih polar dan mudah diekskresi dengan akibat menjadi inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Sedangkan reaksi fase 2 yaitu dia merupakan reaksi konjugasi dengan substrat endogen seperti asam glukokronat, asam sulfat, asam asetat, atau asam amino, dan akibatnya obat hampir selalu menjadi tidak aktif. Obat dapat mengalami reaksi fase 1 saja atau reaksi fase 2 saja atau reaksi fase 1 diikuti dengan reaksi fase 2. Percepatan metabolisme atau induksi enzim. Untuk interaksi obat itu terjadi karena adanya obat yang merangsang metabolisme obat lain. Pemberian kronis obat tertentu dapat merangsang metabolisme selanjutnya. Meningkatnya aktivitas enzim hematik yang terlibat dalam metabolisme obat itu terbagi menjadi 2 yang dimana dia akan peningkatan sintesis enzim sehingga jumlahnya meningkat atau induksi enzim. Yang kedua itu untuk penurunan kecepatan dengan degenerasi enzim. Kemungkinan induksi enzim dia terbagi menjadi 3 yang dimana yaitu satu obat merangsang metabolismenya sendiri karena pemberian kronis yaitu dia contohnya seperti barbiturat, antihistamin, phenytoin, meprobotalbutamid, phenylbutason, dan probendazid. Yang kedua yaitu obat mempercepat metabolisme obat lain yang diberikan persamaan. Yang ketiga yaitu obat merangsang metabolisme sendiri dan juga metabolisme obat lain. Untuk senyawa penginduksi enzim hepatik dia terbagi menjadi 2 golongan yang dimana yaitu satu golongan fenobarbital dan senyawa yang kerjanya mirip fenobarbital yaitu dia paling banyak berperan untuk berbagai obat. Yang kedua yaitu dia golongan hidrokarbon polisiklik dan hanya untuk beberapa obat saja. Akibat farmakologis itu dia terbagi menjadi 2 yang dimana untuk pertama dia itu peningkatan bersihan ginjal, yang kedua itu penurunan kadar obat di dalam plasma, dia itu yang akibatnya itu yang pertama di efektivitas obat menurun, yang kedua itu memungkinkan gagalnya terapi. Itu saja yang saya sampaikan, mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.